Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya adik-adik. Di sini kakak akan melanjutkan pembahasan soal latihan soal TPS pengetahuan kuantitatif SNBT UTBK di tahun 2023 ini. Yang ujian nanti, yang segera ujian, kakak doakan semoga lulus ya. Amin. Jangan lupa like-nya adik-adik ya, komentar dan subscribe-nya ya. Semoga bisa membantu kemajuan channel saya. Amin. Di sini saya langsung saja adik-adik nomor 11. Untuk soal sebelumnya bisa cek deskripsi video saya ya. Atau lihat saja di channel YouTube saya ya. Ya, channel YouTube saya ya. Silahkan lihat. Langsung saja, jika harga X meter dari sebuah kain adalah D rupiah, maka harga Y meter kain yang sama adalah... Oke, jadi begini, ini perbandingan senilai ya. Materinya ada di SMP kelas 7. Nah, di sini untuk harga ya, harga YX meter ya, X meter kain itu kan seharga D rupiah. Sedangkan harga Y meter itu dia berapa rupiah kalau kain yang sama. Saya anggap ini adalah P, berarti P inilah yang ditanyakan. Atau dibuat ke bentuk P sama dengan bla 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 bla. Oke, jadi seperti itu. Nah, caranya kita gunakan perbandingan senilai kan. Jadinya ya, X per D. Ya, saya ulangi. X per Y itu sama dengan D per P. Oke, paham ya adik-adik seperti ini? Nah, sekarang kita cari nilai P-nya ya. Caranya saya kali silang. Ya, caranya kalau saya kali silang jadi begini. XP ya sama dengan DY dibagi, salah. XY sama dengan DY. Kan dia kali silang ya, maaf. DY. Maka nilai P-nya yang dicari adalah YD atau DY kan sama kan. Berarti YD dibagi X. Jawabannya adalah alfa. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nomor 12. Oke, adik-adik, sekarang nomor 12. Kelas pagi di sebuah perguruan tinggi adalah pukul 8.00 dan berakhir pada 10.55. Jika pada hari tersebut terdapat 4 periode kelas dengan masing-masing jeda 5 menit, berapa menit masing-masing periode kelas tersebut berlangsung? Oke, jadi pertanyaannya kan berapa menit ya? Ini kayaknya satuannya menit semua ini ya. Ya, satuannya menit semua ini. Nah, caranya begini adik-adik ya. Kita misalkan dulu anggaplah awal ya. Awal itu awal masuk kan. Oke, awal masuk sampai di kelas pertama. Artinya kelas berlangsung itu di sini. Nah, kemudian masuk lagi kelas kedua. Oke, B. Ya, masuk terjadinya kan di sini. Kelas ketiga terjadi di sini kelas C. Kemudian kelas keempat terjadi di sini kelas D. Dari pukul awal sampai pukul 10.50. Saya tulis saja dulu ya. 00 sampai 10.55. Nah, sekarang begini. Dari pukul 8.00 sampainya 10.55 itu kan terjadi 4 periode kelas. Ya. Jeda masing-masing kelas itu kan dia 5 menit. Nah, terjadi jeda itu di mana? Ya, terjadinya itu di sini 5 menit kan? Ya, 5 menit di sini. Terjadi juga di sini 5 menit juga. Nah, ini juga kan 5 menit juga. Nah, total jedanya itu ada 15 menit ya dari total keseluruhan ini. Sedangkan ini total menitnya kalau saya ubah ya. Total menitnya ini sekitar berapa ya? 2 jam 55 menit. Ya, 2 jam ya 55 menit.
Nah, kalau dijadikan menit itu sekitar 175 menit. Nah, sekarang begini lagi adik-adik. Dari sini kita kurangi ya dengan 15 menit itu. Artinya ini kan total waktu. Total belajar itu sama dengan 175 dikurangi 15 menit. Ini hasilnya kan 160. Ya, 160 menit. Karena terjadi periodenya 4 kelas, maka dari sini ke sini kita bagi 4 saja, Dede ya. Jadi mungkin-mungkinan di sini 40 menit, 40 menit, 40 menit, 40 menit. Nah, kalau ditotalkan itu kan sekitar 175 menit. Maka jawabannya adalah C. Ya. Semoga bisa dipahami ya, adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut nomor 13. Nah, diketahui ya jika X kurang Y pangkat 2 sama dengan 12 dan XY sama dengan 1, maka X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan titik-titik. Nah, cara mengerjakan ini tidak terlalu rumit juga ya. Kita kerjakan begini ya Dedek. Hafal rumus ini ya, X kurang Y pangkat 2 itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ya dikurangi 2XY. Saya hapus dulu sedikit. 2XY. Nah, hafal rumus ini adik-adik ya. Nah, sekarang X kurang Y pangkat 2 kan dia 12 ya. 12 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2. X kali Y kan 1 ya. Jadi mungkin 1 saja sebenarnya. Perlu tulis sih, tapi nggak apa-apa lah. Saya pindahkan menjadi tambah ya kan. Nah, oke, 12 tambah 2 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kalau ditambah ini jadinya berapa? 14. Oke, jawabannya apa? Jawabannya D. Oke ya, mungkin ini tidak terlalu rumit ya. Silakan adik-adik saja hafal rumus yang ini karena memang sering sekali keluar itu di pilihan apa ya, di soal-soal UTBK, di soal-soal ujian mandiri dan soal-soal yang lain. Oke, saya lanjut ya adik-adik. Oke, sekarang nomor 14. Sebuah tiket sebuah konser dijual dengan harga 250.000 dan 130.000. Seorang agen penjualan tiket hanya mampu menjual 11 tiket ya dengan harga 2.270.000. Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar? Nah, ini agak rumit juga ya. A. Jumlah tiket yang berharga 130.000 lebih banyak terjual. Kalau dia lebih banyak berarti bisa saja ini kita bandingkan ya yang mana yang besar. Nanti akan dikaitkan juga yang B ini ya adik-adik. Nah, begini saja. Saya coba buatkan tabel ya dalam artian bagaimana kalau terjual 11 tiket itu ya. Oke, mungkin saya tampilkan tabelnya ya. Oke, jadi saya tampilkan tabelnya untuk penjualan 11 tiket itu ya adik-adik. Nah, sekarang begini. Dari hasil penjualan tiket ini kita coba atau kita cari yang menghasilkan 2.270.000. Kira-kira di mana dia ya? Coba saya tambah-tambah lah ini. Dan karena harus menghasilkan 11 tiket, berarti kemungkinan bisa ini kan? Ya, bisa ini ya kemungkinan atau penjumlahan ini dengan ini. Oke, penjumlahan ini dengan ini kan? Oke, sekarang saya hitung mungkin ya. Kalau 1 juta ya 1 juta yang 250 ditambah dengan 780 kena berapa dia? 1 juta 250 ditambah 780 0 300 1 10 1 2. Nggak mungkin ya, jadi ini tidak mungkin. Oke, saya coba lagi yang kebalikannya yang ini lagi ya. Nah, sekarang kalau di jumlah ini 650 1.500 1.100 2.150 ya. Ya nggak mungkin lagi ya. Oke, nggak mungkin.
Terus saya coba lagi. Yang mana lagi nih ya kena supaya dapat. Oke, saya coba 4 ini dengan si 7 ini. Ya, coba yang ini dulu. Dengan dengan ini. Ya, 520 tambah dengan 1.750. 07212. Oke, pas ya ternyata. Nah, sekarang kita tahu jawabannya, Dede ya. Jawabannya ternyata ya penjumlahan yang ini dengan ini ya. Penjumlahan ini ternyata dengan yang ini. Berarti lebih banyak yang 250 ya. Mana dia itu? Jumlah tiket yang berharga 250 lebih banyak. Oke, jawabannya adalah B ya. Berarti harus dibuatkan list begini ya, adik-adik kalau dapat soal yang seperti ini ya. Ya, nanti membandingkan dua kuantitas begitu. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, sekarang adik-adik kita lanjut nomor 15 ya. Nah, sekarang dari 80 siswa, 29 siswa gemar olahraga. Di antara penggemar olahraga tersebut, 12 orang siswa juga gemar bermain musik. Jika ada 30 siswa tidak gemar olahraga maupun musik, maka banyaknya penggemar musik di antara 80 siswa tersebut adalah A 30, B 31, C 32, D 33, E 34. Oke, kita buat begini ya adik-adik. Total ya, atau bisa dibilang NS-nya ya. Oke, NS-nya itu kan dia 80 ya. Sedangkan NA ya, itu NA belum juga kita tahu ya, karena 29 orang ini ya berada di antara 12 orang sama sisanya itu. Atau mungkin saya tulis begini adik-adik ya. NA digabung dengan B ya, irisan dengan B, dia kan berjumlah 12 orang. Berarti NA atau saya ya, itu sebanyak 17 siswa. Oke. Yang kita cari sekarang adalah berapa NB-nya ya. Oke. Berapa ini? Nah, mungkin pakai diagram Venn aja ya. Sebenarnya lebih mudah sih kalau kakak sarankan dia itu. Kalau sarankan dia pakai diagram Venn ya. Nah, begini. Kita buat dua begini. Nah, di sini adalah penggemar olahraga. Anggaplah olahraga. Ini anggaplah yang musik. Nah, dari yang NA gabung B, dia kan 12 orang. Nah, sedangkan yang tidak suka ada 30 orang di luar kan. Nah, sedangkan yang 12 orang, maaf ya. Sedangkan yang 29 itu kan yang suka olahraga ya, tapi 12 tersebar. Berarti di sini itu sisa 17. Oke. Nah, sekarang total semuanya kan ada berapa? Ada 80 ya. Berarti dikurangi 30 di dalam lingkaran ini harus berapa ya? Harus 50 ya. Berarti NB ini ya, NB ini bukan dulu NB ya, bukan. Maksudnya ini kita cari dulu ya posisinya yang di sini dulu ya. Kita cari dulu yang posisi ini. Ini kan harus 50 kan? Berarti kita cari begini saja ya, 50 dikurangi dengan yang 29. Ini kan diperoleh 21 ya. Nah, sekarang artinya yang di dalam tanda seru ini, di dalam tanda tanya ini ya, di dalam tanda tanya ini ada sebanyak 21 siswa. Nah, untuk yang menyukai NB ya, atau yang menyukai musik, ini NB ya, maka dijumlahkan itu adik-adik, 12 ditambah dengan 21, maka diperoleh 33. Oke, jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mana jawabannya? Jawabannya delta. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut dulu sedikit ya. Nomor 17 lagi ya. Oke, adik-adik, kita lanjut nomor 16 ya. Kopi kualitas A dan kualitas ini ya. Salah ketik ini tipe ya.
2 dicampur dengan perbandingan A banding B. Oke. Harga kopi kualitas 1 dan kualitas 2 tiap kilogram masing-masing adalah Rp16.000 dan Rp18.000. Jika harga kopi kualitas 1 naik 15%, sedangkan kopi kualitas 2 turun 10%, tetapi harga kopi campuran setiap kilogram tidak berubah, maka nilai A banding B adalah Ini soalnya adalah soal UTBK atau SBMPTN di tahun 2018 ya, kalau nggak salah ya. Nah, sekarang bagaimana cara jawabnya? Begini. Perbandingan berat kopi kualitas 1 dan kualitas 2 anggaplah A banding B ya. Ya, karena di sini kan perbandingan dari dua jenis kopi ya. Nah, sekarang misal berat kopi A saya anggap adalah A kilo ya, berat kopi A, berat kopi pertama maksudnya ya, pertama anggaplah A kilogram, berat kopi 1 itu misalkan A kilogram. Aduh, saya hapus sedikit. Berat kopi 1. Oke, misalkan dia adalah A kilogram. Sedangkan berat kopi kedua saya anggap adalah B kilogram. Ya, karena perbandingan kopinya kan 1 banding 2, artinya A banding B ya. Nah, sekarang untuk harga kopi, yang awalnya kan berapa dia? 16.000 ya. Ini kopinya kopi yang pertama. Oke, mana dia itu? Kopi yang pertama atau kopi 1. Harga awalnya adalah 16.000. Nah, ini kan naik dia berapa? Naik katanya 15% ya. Nah, sehingga harganya menjadi, kalau 15% mungkin saya hitung dulu ya. Berarti 15/100 dikali dengan 16.000. Oke, ini dapat berapa? Ayo, kalau dikali 16 ya, dikali dengan 15 saja. Itu sebesar 240. Tapi kan ini coret 0 ya. Berarti 2.400. Berarti harga kopi ya setelah naik itu menjadi berapa ya? 18.000 ya. 18.400. Oke, sekarang harga kopi kedua. Harga kopi 2 itu sama dengan 18.000. Ya, tapi dia turun ya. Ya, dia turun 10%. Turun 10%. Nah, sehingga ini saya hitung dulu. Berarti 10/100 dikali dengan 18.000. Nah, maka diperoleh ini coret 0,2. Berarti 1.800 turunnya. Nah, sehingga harga setelah turun itu sama dengan, ini kan saya kurangi ya. Kalau nggak salah ini adalah 16.200. Oke. Nah, kalau dilihat harga perbandingannya adik-adik, itu kan dia tidak berubah kalau kita campurkan perbandingannya kan. Nah, sehingga begini perbandingannya ya. Kalau
18.400 ini, 18.400 ini ya. Kemudian saya campur, ya ini kan dianggap kopi pertama ya, beratnya ditambah dengan 16.200 B, maka harganya kan sama dengan perbandingan kopi yang pertama ya. Ini kan sama dengan yang pertama ya. Atau saya buat begini saja ya, supaya lebih pahami. Artinya begini, 16.000 A itu tadi, 16.000 A dicampur dengan 18.000 B, ya sama nilainya dengan kenaikan dan penurunannya itu adik-adik ya. Ini menjadi 18.000 A, 18.400 A ditambah dengan 16.200 B. Nah, saya operasikan ini menjadi mungkin ini pindah ke mana ya? Sebelah sini dengan A ya. Oke, yang A ini saya pindahkan ke sini. Yang B-nya saya pindahkan ke sini. Berarti saya buat di sini menjadi 18.000 A, 18.000 B ya, maaf. Kita kurangi dengan 16.200 B, ya akan sama dengan ya 18.400 A ditambah dengan berapa dia? Dikurangi ya, maaf. Dikurangi dengan 16.000 A. Oke, ini diperoleh berapa, Dede? Perbandingannya ini, ya selisihnya ini ya, bukan perbandingan. Selisihnya ini berapa? 1.800. 1.800 B. Ya, sedangkan yang ini, ya sedangkan hasil pengurangannya ini itu 2.400. Ya, 2.400 A. Nah, cara membandingkan A banding B yang ditanyakan berarti 1.800 dibagi dengan 2.400. Oke, ini sama dengan A banding B. Oke, sama-sama 02 coret ya. Jadinya 18 dibagi dengan 24. Ayo, berapa itu 18 bagi 24? Mungkin ini sama-sama dibagi 6 bisa ya. 18 bagi 6 dapat 3. Per 24 bagi 6 dapat 4. Sama dengan A per B. Maka jawabannya adalah alfa ya. Ini agak rumit juga ya. Ternyata soal ini. Karena dia metode panjang yang dipakai ya. Ya, mungkin saya kurang tahu atau bagaimana. Yang jelas pelajari kembali lagi ya adik-adik. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, mungkin kita lanjut ya, nomor 17. Nah, sekarang 17. Sebuah bola diletakkan di dalam sebuah kubus sedemikian hingga permukaan bola menyentuh permukaan kubus. Jika panjang rusuk kubus 2x, berapakah luas permukaan bola yang di dalamnya? Jadi bisa dibilang ini cuma hitung itu luas permukaan bola saja ya yang dihitung. Nah, caranya mungkin saya gambarkan dulu sedikit bagaimana artinya gambarannya ya. Saya buat dulu. Oke, jadi anggap seperti ini ya untuk kubus dan bolanya. Oke, katanya panjang rusuk kubus 2x, berarti dari sini ke sini ya 2x. Berarti bisa dibilang ini jari-jarinya ya dari sini ke sini itu dia x. Ya, atau dari sini ke sini dia x. Sini ke sini dia x.
Nah, sekarang kita hitung saja luas permukaan bola. Nah, rumusnya luas permukaan bola, adik-adik masih ingat? Ya, 4 pi R pangkat 2. Berarti 4 kali pi. Pi-nya ya tetap. Sedangkan jari-jarinya ya X itu sendiri ya. Karena kan bagi duanya dari rusuk kubus. Ya, X-nya pangkat 2. Berarti jawabannya ini ya. Ya, 4 pi X pangkat 2. Jawabannya adalah delta. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut lagi nomor 18. Oke, diberikan dua buah persegi X dan Y. Dengan luas X adalah 1/4 dari luas Y. Jika keliling Y adalah 48 cm, maka keliling X adalah, ini dalam satuan cm ya. Oke, coba kita jawab lagi bagaimana caranya. Oke, sedikit saya buat gambaran dulu bagaimana itu kubusnya ya. Apa ya, perseginya, maaf, bukan kubus, perseginya. Jadi begini, saya buat begini dulu persegi 1. Oke, dengan persegi kedua ya, ada 1/4 katanya, jadi di sini saja, begini saja saya buat. Nah, sekarang untuk yang X-nya yang mana kira-kira ini? Katanya kan di soal ya, dengan luas X ya, luas X itu sama dengan 1/4 dari luas Y, berarti 1/4 dari luas Y. Oke, artinya 4 kali X itu sama dengan Y. Berarti yang besar ini adalah Y ya. Oke, berarti X-nya kecil. Nah, sekarang ini adalah luas X. Sedangkan yang besarnya adalah si Y. Nah, jika keliling Y adalah 48, berarti keliling itu kan S, 4 kali S ya. Oke, 4 kali S. Nah, cara menentukan sisinya, ya keliling itu kan 4 kali S. Cara menentukan S-nya ya tinggal kita bagi 4 ya. 48 dibagi 4, itulah S. Oke, berapa dia dapat? 12. Berarti S-nya 12. Nah, karena di sini 12, ya, berarti masing-masing 6. Ya, di sini berapa dia? Kalau di sini 12, berarti di sini 6, ini 6. Oke. Nah, untuk mencari di sini 6 ya, untuk mencari kelilingnya si X ini, ya tinggal kita kali. Nah, kelilingnya si S, berarti 4 dikali kelilingnya ini si X ya, maaf. 4 kali 6, hasilnya 24. Jawabannya adalah B. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut lagi sedikit adik-adik ya, nomor 19, mungkin terakhir ini untuk pembahasan video ini ya. Nomor 19. Oke adik-adik, kita lanjut nomor 19 ya. Pada gambar di bawah ini, O adalah sudut pusat lingkaran dan ABN adalah sebuah garis lurus. Besar sudut X adalah, oke, jadi begini adik-adik ya. Untuk menjawab ini, adik-adik harus hafal apa itu sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat itulah yang seperti X ini ya, atau di sini ya, sudut X itu. Sedangkan sudut keliling itu yang berada di sini ya. Oke. Atau bisa dibilang begini, sudut keliling ya, atau rumusnya ya, sudut keliling itu sama dengan setengah dari sudut pusat ya, sudut pusat, paham ya? Nah, atau boleh kebalik, 2 kali sudut keliling ya, sama dengan sudut pusat, jadi begitu. Nah, di sini saya lihat sudut keliling itu kan dia B ya. Oke, B. Sudut keliling sama dengan B, sama dengan setengah dari sudut pusat. Sudut pusat itu kan dia yang ini. Nah, atau boleh dibilang ya 360 derajat
ya, dikurangi dengan X. Ya, itu dari mana? Ternyata begini ya adik-adik, sudut yang berhadapan di sininya itu dia sama dengan 2 kali sudut yang di belakang ini. Ya, begitu dia ternyata adik-adik ya. Jadi harus dipahami itu. Ya, bukan sudut yang berlawanan yang ini dengan yang ini. Saya ulangi dulu sedikit, saya hapus. Oke. Jadi dari mana ini sudut B? Jadi begini. Sudut B ini ya harus sama 2 kalinya dari sudut yang di luar ini. Oke, begitu. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Di sini kan kita cari dulu sudut B ya. Caranya karena ini lurus, berarti mencari B-nya pastikan 180 dikurangi berapa itu? 73 kan? Berarti ini dapat 107 derajat. Nah, itu sudut B-nya. Nanti akan diperoleh sudut X. Oke, saya ganti, substitusikan 107 sama dengan setengah dari ya 360 dikurangi X. Dikali silang dapat 214. Maaf. Aduh saya. 214 oke. 214 sama dengan 360 derajat dikurangi X. Saya pindahkan X-nya menjadi 360 dikurangi 214. Coba saya kurangi ya. 360 dengan 214 kurang 6, 5, 4. Ya, 46 ya. Sama dengan ada satu lagi 146 derajat. Mana delta. Oke, semoga bisa dipahami kan? Oke, mudah-mudahan ya. Oke, saya akhiri sampai di sini adik-adik. Semoga bisa dipahami. Ya, jangan lupa like, komentar dan subscribe-nya ya, karena tolong bantu channel saya dengan kemajuan channel saya ya, dengan subscribe adik-adik ya. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang membutuhkan ya. Kita doakan semoga lulus ujian tahun ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.